1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Ibu. Ibu. Apa kabar anak-anak hari ini? Kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Syukurlah kalau kabar kalian baik-baik saja. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lainnya? Sudah, Ibu. Baiklah, tapi sebelumnya Ibu meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita melakukan layanan konseling kelompok, ayo siapa yang bersedia? Saya, Ibu. Silakan, Nak. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai dengan kegiatan layanan konseling kelompok kita secara virtual ini, sebelumnya izinkanlah saya untuk memimpin kita dalam doa. Di sini saya membawakan doa sesuai dengan ajaran agama doa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Sekarang kami bisa berkumpul lewat ruangan virtual ini guna melakukan layanan konseling kelompok. Semoga kami bisa melakukannya sesuai dengan arahan yang diberikan. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk anak yang sudah memimpin kita dalam doa. Di sini Ibu meminta kalian semua untuk memperkenalkan nama kalian masing-masing kepada Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Maria Saryani Nahak dari kelas 11. Manek dari 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Gideon Bani dari kelas 11 IPA 1. Mungkin masih ada. Baiklah, jika tidak ada lagi untuk terima kasih sudah memperkenalkan diri kepada Ibu. Temankan semua supaya kalian semakin akrab. Nah, kalian juga satu kelas. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, Ibu meminta kepada anak-anak semua agar kita sama-sama melakukan sebuah game yang akan dipimpin sendiri oleh Ibu, supaya dalam kegiatan kita nanti, anak-anak jangan merasa canggung atau malu dalam berpendapat. Bagaimana anak-anak? Baik Ibu. Baiklah anak-anak, game kita lakukan bersatu yaitu menghubungkan kata jika dan maka. Di sini Ibu akan membagi dalam 2 kelompok. Apakah anak-anak setuju? Setuju Ibu. Setuju Ibu. Untuk kelompok pertama, Maria dan Adel, yaitu untuk kata jika. Dan untuk kelompok kedua, Gideon dan Lisa, itu untuk kata maka. Dengan masing-masing mempersiapkan pulpen dan kertas,
dan akan dilakukan saat praktek. Bagaimana perasaan anak-anak dengan game yang telah kita lakukan bersama-sama? Saya merasa senang, Ibu, lega rasanya setelah bermain game tadi. Nah, kalau menurut saya gamenya seru Ibu dan kami menjadi lebih aktif. Mungkin dari anak-anak yang lain? Kalau dari saya merasa bersemangat ikut konseling kelompok setelah bermain game, Ibu. Apakah masih ada? Dari saya, Ibu. Baiklah. Oke, silakan. Kalau saya setelah bermain game ini, kami tidak merasa takut lagi dan kami lebih saling satu sama lain, Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu juga senang mendengarnya dan Ibu berharap supaya anak-anak semangat terus sampai akhir kegiatan kita. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok, tujuan serta asas yang terdapat dalam layanan BK. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada, Ibu. Baiklah, jika tidak ada. Nah, konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman serta memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Tujuannya supaya konseli dapat mengubah perilakunya sesuai yang diharapkan, serta mampu mengembangkan pikiran dan mampu membuat keputusan. Serta salah satu asas yang mengatur layanan konseling kita adalah asas kerahasiaan. Jadi dalam mengemukan masalah kalian, jangan takut atau ragu-ragu. Bagaimana? Apakah anak-anak paham dengan penjelasan Ibu? Paham, Ibu. Paham. Dan Ibu berharap kalian harus berperan aktif dalam kegiatan Iya, Ibu, kami sudah siap. Sudah siap, Ibu. Sekarang Ibu meminta kepada anak-anak untuk mengungkapkan atau menceritakan masalah yang kalian hadapi. Baik, Ibu. Silakan Baik, anak-anak. Ibu. Saya, Ibu, kalau masalah saya itu yaitu sering menunda mengerjakan tugas karena saya ingin bermain game, Ibu. Jadi sering menunda mengerjakan tugas karena bermain game online ya? Apakah masih ada? Iya, Ibu. Dari Setelah itu baru saya kerjakan tugas. Baik. Apakah masih ada dari anak-anak yang lain? dari saya. Kalau dari saya, sering menunda mengerjakan tugas ketika saat ingin mengerjakan tugas. Nah, maka saya pasti bermain media sosial terlebih dahulu seperti mengecek VB, Facebook, WA, Instagram, YouTube. Tetapi setelah itu pasti saya akan mengerjakan tugasnya. Oh, jadi di sini masalah menunda mengerjakan tugas. Dari ya, main media sosial. Mungkin masih ada. Kalau dari saya, Ibu, saya sering menunda mengerjakan tugas itu karena menonton film. Setelah itu baru saya kerjakan tugas. Tapi saya hanya melakukan ini jika ada film terbaru yang saya suka, Ibu. Oh, jadi kesimpulannya Gideon menunda mengerjakan tugas karena menonton film. Iya, begitu, Ibu. Mungkin dari
anak Lisa? Kalau dari saya, Ibu, saya sering menunda mengerjakan tugas karena saya sering berpikir kalau saya masih punya banyak waktu sehingga Nah, saya merasa malas dan saya mengerjakan tugasnya saat waktu untuk mengumpulkan tugas. Maka kadang saya sering mengerjakan tugas tersebut dengan buru-buru atau asal-asalan, Ibu. Intinya saya mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. masalah saya untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kalau menurut saya, Ibu, ini untuk masalah yang perlu diselesaikan itu untuk masalahnya teman Adel, karena dia bisa dikatakan kecanduan dengan medsos. Mungkin dari anak-anak lain? Saya juga sependapat dengan Ria, karena menurut saya semua alasan yang diberikan teman lain itu jelas, tetapi dari masalahnya Mungkin dari anak-anak yang lain masih adakah? Halo? Baik, jika ada menurut anak-anak, terima kasih. Oke, baiklah. Berarti sekarang masalahnya Lisa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Bahwa Lisa ini sering menunda mengerjakan tugas karena sifat malas dalam dirinya. Baik, Ibu akan bertanya kepada Lisa terlebih dahulu, apakah benar kamu menunda mengerjakan tugas karena malas belajar? Ya, Ibu. Kenapa kamu bisa seperti itu? Bisakah kamu jelaskan lebih detail terkait masalah yang kamu alami? Bisa, Ibu. Jadi begini, Ibu, saya sering menunda mengerjakan tugas karena saya tapi bahwa seru mengerjakan tugas itu. Dan di saat waktu tiba untuk mengumpulkan, sehingga saya mengerjakan tugas tersebut secara buru-buru atau tergesa-gesa, yang intinya saya bisa mengumpulkan dan mengerjakan tugas tersebut meskipun hasilnya kurang maksimal, Ibu. Jadi di sini kamu mengerjakan tugas saat waktu untuk segera dikumpulkan. Dan inti dari semuanya yang penting bisa jadi begitu. Iya, Ibu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa yang sering kamu lakukan itu kurang baik? Kalau menurut saya, tidak apa-apa, Ibu, karena masih bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Apakah dengan buru-buru dalam mengerjakan tugas itu menurut kamu bagaimana? Menurut hasil yang saya peroleh itu kurang maksimal, Ibu. Tapi apakah kamu sering begini dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru? Iya, Ibu, saya sering begitu. Ibu meminta kepada anak-anak yang lain bagaimana pendapat kalian mengenai masalah yang dialami oleh teman kalian. Ya, silakan. kalau
tugas dengan deadline atau buru-buru itu kurang baik karena pasti Lisa tidak akan fokus teliti, apalagi sudah tidurkannya. Anak-anak yang lain, Kalau menurut saya, teman Lisa harus bisa membagi waktunya dengan baik. Artinya bahwa dia harus bisa mengutamakan halo? minta maaf Ibu karena jaringan saya terputus. Apakah saya bisa ulang Ibu? Bisa. Menurut saya teman Lisa harus bisa membagi waktunya dengan baik. Artinya bahwa dia harus bisa mengutamakan tugas-tugasnya daripada kesibukan lain. Saran dari saya, teman Lisa harus langsung mengerjakan tugas apabila ada yang diberikan dari guru. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada lagi, Ibu. Cukup, Ibu. Baiklah, jika seperti itu, sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah kamu keberatan atau tidak jika Ibu memberikan kamu sedikit masukan untuk kamu bisa keluar dari rasa malas kamu? Tidak, Ibu. Baiklah, di sini yang perlu kamu lakukan adalah mungkin dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk kamu sehingga kamu merasa nyaman dan mempunyai kesiapan. Sehingga ada motivasi untuk kamu belajar dan jika suasana belajar kamu nyaman, kamu akan melupakan rasa malas yang ada. Ibu juga setuju dengan pendapat teman-teman kamu, yaitu dengan segera mengerjakan tugas yang diberikan sehingga kamu masih bisa mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal lain sehingga kamu tidak dikejar oleh deadline atau buru-buru. Bagaimana pendapat kamu? Baik, Ibu. Bagaimana? Ya. Yang Ibu katakan itu benar. Saya sendiri tidak mempunyai ruang belajar yang nyaman sehingga membuat saya merasa tidak nyaman dan sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang saya dapatkan. Dengan ini saya berpikir bahwa ternyata akar permasalahan yang saya alami ini adalah suasana belajar yang tidak mendukung dan tidak nyaman sehingga saya menjadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, Ibu. Oh ya, baik. Jadi apakah kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Iya, Ibu, saya sudah tahu apa yang akan saya perbuat untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, jika seperti itu, kita bisa melanjutkan untuk membahas permasalahan yang lainnya. Mohon maaf, Ibu. Tapi kami harus melanjutkan mata pelajaran yang lain karena sudah waktu untuk masuk kelas kembali, Ibu. Oh iya, baiklah anak-anak, karena kalian akan melanjutkan proses belajar kalian di kelas, berarti pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Anak-anak yang semangat ya dalam melakukan kegiatan belajarnya di kelas. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, anak-anak, tadi sebelum kita memulai kegiatannya, kita diawali dengan doa. Jadi, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini, hari ini juga diakhiri doa. Jadi, Ibu meminta anak-anak untuk mengakhiri kegiatan kita dalam doa hari ini. Apakah ada yang bersedia? Saya, Ibu. Baiklah, silakan. Baiklah,
Ibu dan teman-teman, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita secara virtual ini, izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami melakukan proses kelompok ini. Semoga apa yang kami dapatkan ini dapat berguna bagi umat kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah memimpin kita. Iya Ibu. Selamat siang Ibu. Bu.